Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinar Nudi Mudakir dengan nomor induk mahasiswa 0484461101, di mana pada video kali ini saya akan memaparkan tugas tutorial 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Di dalam tugas 2 kali ini kita sudah diberikan perintah-perintah yang harus kita laksanakan, kita kerjakan, yang mana perintah ini juga masih ada kaitannya dengan penggunaan program R yang sebelumnya kita gunakan. Di sini pertama-tama kita supaya mendownload file, ya, file yang sudah disiapkan oleh tutor, kita hanya tinggal mendownload, ya. Di sini sudah ada linknya, ya. Kita tinggal mengklik dan nanti akan mendownloadnya secara otomatis. Nah, kalau kita sudah download, di sini akan terlihat bahwasanya file tersebut adalah file data pendapatan dengan format CSV. Ya. Nah, kemudian setelah file itu sudah di-download, ya, untuk langkah selanjutnya, perintah selanjutnya adalah menginstal paket-paket berikut, ya, jika kondisinya belum terinstall pada program R. Ya. Maka di sini bisa kita langsung praktekkan, ya, untuk penginstalan paket-paket yang sudah diberikan dan harus terinstall di dalam program R kita. Nah, setelah paket-paket ini sudah terinstall di dalam program R kita, ya, langkah selanjutnya kita diminta untuk melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, di sini ada 5 langkah, ya. Nah, kebetulan dari langkah-langkah ini sebelumnya sudah saya tuliskan teksnya, ya, atau sintaks yang bisa dituliskan untuk mempraktekkan regresi linear, ya, dari poin-poin yang ada. Nah, pertama-tama di sini kita akan mengimpor terlebih dahulu data CSV yang sudah di-download, ya, dengan sintaks seperti berikut. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengalihkan pendapatan dengan dikalikan 10.000. Nah, adapun sintaksnya seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk praktek regresi linear dengan penggunaan plot histogram, untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini bisa menggunakan perintah seperti berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, hasil dari plot histogram, ya, dari variabel terikat berdistribusi normal atau tidak.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya distribusi frekuensi variabel kebahagiaan ya. Dari bentuk histogram tersebut terlihat bahwa distribusi kebahagiaan ini relatif simetris ya, dengan puncak di tengah dan menurun di kedua sisinya ya. Nah, ini seakan-akan menyerupai kurva dari lonceng ya. Nah, dengan demikian ini mengindikasikan bahwa variabel kebahagiaan itu berdistribusi mendekati normal ya, meskipun ada sedikit penyimpangan di ekor kiri dan juga di ekor kanan ya. Distribusi yang mendekati normal ya ini memenuhi salah satu asumsi penting ya dalam analisis regresi linear sederhana ya. Jadi interpretasi dari plot histogram ya untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak, itu adalah poinnya adalah mendekati distribusi normal. Nah, kemudian untuk yang B ya, penggunaan scatter plot ya. Nah, perintah yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Nah, maka akan keluar tampilan ini ya. Nah, dari scatter plot ini ya, ini menampilkan hubungan ya antara pendapatan ya, sebagai variabel bebas ya, dan juga kebahagiaan ini sebagai variabel terikat. Nah, titik-titik data ini tersebar membentuk pola naik ke kanan ya. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan linear yang positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Dengan kata lain ya, semakin tinggi pendapatannya ya, semakin tinggi pendapatannya maka tingkat kebahagiaannya ya cenderung meningkat ya. Nah, ini mendukung asumsi linear dalam regresi linear sederhana. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu poin C, itu melakukan regresi linear sederhana ya. Itu dengan perintah nah, maka dari sintak tersebut akan keluar tampilan seperti ini ya. Call LM formula antara kebahagiaan, pendapatan dan juga dataset. Di sini sudah terdapat kesimpulan ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan perintah plot ya, nama variabel regresi kalian ya untuk mengecek homoskedastisitas ya. Adapun perintahnya adalah dan seperti ini. Maka akan keluar tampilan seperti berikut ya. Nah, ini plot residual ya. Ini menunjukkan sebaran residual terhadap nilai kebahagiaan yang diprediksi ya. Di titik-titik residual yang tersebar secara acak di sekitar garis 0 ya. Ini tanpa pola tertentu yang jelas ya. Jadi contohnya ya polanya itu tidak membentuk pola baik itu pola kipas ya ataupun pola corong. Nah, dari sini ini bisa mengindikasikan bahwa varian residual itu cenderung konstan di seluruh rentang prediksi ya. Sehingga asumsi regresi linear sederhana ya mengenai homoskedastisitas ini terpenuhi. Nah, kemudian untuk poin yang E, ya, yang terakhir ini memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut, yaitu penggunaan plot data points pada grafik, menambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, menambahkan persamaan untuk garis linear, dan juga memberi judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y.
Nah, adapun perintah yang bisa kita gunakan ya adalah seperti berikut. Nah, maka hasilnya ya akan keluar seperti ini ya. Nah, ini eh, menunjukkan menjelaskan bahwa hubungan antara linear ini bersifat positif ya dan cukup signifikan ya antara pendapatan dan juga dengan kebahagiaan. Ini berdasarkan data analisis ya. Jadi semakin besar pendapatan ya yang didapat, maka ya ini menunjukkan kebahagiaan yang diterima, yang dirasakan juga semakin besar ya. Jadi menunjukkan tingkat positif ya antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Nah, baik, insya Allah itu ya pemaparan tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data yang bisa saya berikan. Ya, mudah-mudahan ya video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua yang melihatnya. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan tugas 2 ini ya masih banyak terdapat kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.